Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Sore, Bu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Apakah di antara kalian sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Baik. Ibu akan menjelaskan apa bimbingan kelompok itu beserta tujuannya. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan umumnya kegiatan bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Kali ini, Ibu akan membahas topik motivasi belajar. Apakah setuju? Setuju, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada di dalam bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan. Apakah kalian sukarela dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Sukarela, Bu. Jadi langkah-langkah nanti ada tahap perkenalan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Mari kita perkenalan terlebih dahulu. Ibu contohkan. Nama saya Dini Fitriasari, asal Pati, hobi traveling. Mbak berjilbab coklat. Perkenalkan, nama saya Puji Setiani, asal dari Pati, hobi saya membaca. Selanjutnya, Mbak berjilbab hitam. Perkenalkan, nama saya Natasha Ayurisa. Hobi saya mendengarkan musik. Alamat saya Pekalongan. Selanjutnya, Mbak berjilbab merah. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri, hobi saya berenang, asal saya Pati. Selanjutnya, Mbak yang kerudung hitam. Perkenalkan, nama saya Deva Arta, asal saya Grobogan, hobi saya traveling. Selanjutnya, Mbak berkerudung coksu. Perkenalkan, nama saya Elvira Sabina Sana, asal dari Pati, saya jalan-jalan. Selanjutnya, Mbak berkerudung pink apa orang sih? Pink. Perkenalkan, nama saya Mai Dwi, asal dari Pati, hobi saya masak. Selanjutnya, Mbak berkerudung hitam. Perkenalkan, nama saya Amalia Permatasari, asal dari Pati, hobi traveling. Apakah sudah perkenalan semua? Belum, Bu, saya. Oh, udah Perkenalkan, dipanggil. nama saya Pin, Ya. asal dari Pati. Hobi saya traveling, Bu. Baik. Di dalam tahapan bimbingan kelompok ini ada 4 tahap, yaitu tahap pembukaan, peralihan, kegiatan, dan penutup. Apakah kalian siap untuk mengikuti tahap kegiatan berikutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik.
Ibu akan menjelaskan kembali apa arti bimbingan kelompok beserta tujuannya. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan umumnya kegiatan bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Apakah kalian semua sudah siap mengikutinya tahap lanjut? Siap, Bu. Baik. Ada 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Kali ini Ibu akan membahas topik tugas. Waktu yang dilakukan 45 menit ya, apakah setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik. Kali ini Ibu membahas motivasi belajar ya. Ibu akan mengasih pertanyaan kepada Mbak Amel. Apa pengertian dari motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga yang oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Itu, Bu. Baik, apakah ada yang mau menambahkan? Silakan. Mbak Elvira bisa menambahkan? Baik, Mbak Maidwi bisa menambahkan jawaban Mbak Amelia. Bentar, Bu. Mbak Elvira, apakah bisa menambahkan jawaban dari Mbak Amelia? Mbak Elvira. Mungkin ada kendala sinyal ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua ya. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis motivasi belajar. Silakan Mbak Deva. Baik, Bu. Jadi, jenis-jenis motivasi belajar yaitu 1. Motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai sesuatu dengan tujuan tertentu. Misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi intrinsik yaitu diberikan hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Nah, cara meningkatkan motivasi belajar yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Seperti itu, Bu. Baik, Mbak. Terima kasih. Yang lain bisa menambahkan yuk. Yang lain, anggota lain bisa menambahkan jawaban dari Mbak Deva. Mbak Natasha. Mbak Natasha. Ya, Bu. Menambah jawaban dari Mbak Deva ya.
Soalnya itu tentang sebutkan dan jelaskan jenis-jenis motivasi belajar. Baik, Bu. Saya akan menambahkan dari pertanyaannya Mbak Siva. Jadi, jenis-jenis motivasi belajar itu, kalau menurut saya itu, yang pertama dari diri sendiri dan dari orang lain, Bu. Karena yang paling terpenting itu dari diri sendiri. Ketika tidak adanya keinginan pada diri sendiri, maka motivasi itu tidak akan muncul, Bu, untuk belajarnya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Natasha. Sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, mari kita permainan terlebih dahulu ya. Ibu akan mencontohkan. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang duduk. Duduk apa sekarang? Lanjut Mbak Tia. Mbak Tia. Duduk apa? Duduk apa? Duduk apa sekarang? Sekarang duduk kursi sekarang. Dilanjut Mbak Tiara. Kursi kayu, kayu apa sekarang? Kayu apa sekarang? Dilanjut Mbak Amel. Ayo, Mbak. Dilanjut Mbak Natasha. Jati pohon sekarang. Dilanjut Mbak Cita. Pohon jambu sekarang. Sekarang jambu apa sekarang. Lanjut Mbak Pipin. Mbak Pipin. Jambu kristal apa sekarang? Sekarang kristal apa sekarang? Mbak Mai, ayo dilanjut, jangan ketawa terus. Kristal putih sekarang putih apa sekarang. Mbak Elvira, silakan dilanjut. Putih salju sekarang. Sekarang salju apa sekarang. Semuanya sudah permainan ya. Ibu akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Silakan Mbak Pipin. Menjawab Mbak Pipin. Mbak Pipin. Mbak Pipin. Iya Bu, menurut saya itu cara meningkatkan motivasi belajar itu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Terus agar menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif dan dapat memanfaatkan media sosial ini dengan seoptimal mungkin. Baik Mbak, makasih jawabannya. Silakan Mbak Mai, kalau mau menambahkan. Mbak Mai. Dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, Bu, dan membuat agenda untuk belajar. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, apa fungsi motivasi belajar? Jelaskan dengan singkat. Mbak Tiara. Baik, Bu. Tadi kan pertanyaannya, apa fungsi motivasi belajar? Jelaskan dengan singkat. Iya. Fungsi motivasi
dalam belajar adalah sebagai tenaga penggerak untuk mendorong, mengarahkan, dan menentukan seseorang. Dalam hal ini adalah siswa, yaitu untuk melakukan suatu tugas atau perbuatan untuk mencapai tujuan dalam belajar. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak. Silakan yang lain bisa menambahkan. Mungkin Mbak Natasha. Saya Bu ingin menambahkan. Jadi Baik. fungsi belajar itu salah satunya itu untuk membentuk sikap. Kenapa kok untuk membentuk sikap? Karena belajar itu juga bisa membentuk suatu sikap pribadi seseorang melalui proses pembelajaran, Bu, dan bisa menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk membentuk karakter. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sekarang kesimpulannya boleh yang mendapat notulen, silakan. Baik, Bu. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Yang pertama itu motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak, baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arahan pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar yang pertama itu motivasi dari diri siswa sendiri untuk belajar seperti ingin membanggakan orang tua. Yang kedua itu ada motivasi belajar ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri siswa seperti iming-iming hadiah dari orang tua. Dan ada fungsi dari motivasi belajar, yaitu cara meningkatkan motivasi belajar menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan dapat menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, kemudian membentuk suasana belajar yang menyenangkan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Tia. Baik, Ibu akan akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.